Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada ibadah Minggu ke-15 setelah Trinitatis, tanggal 20 bulan September tahun 2020, tertulis dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 26 hingga ayat 37. Saya akan baca untuk kita melalui tayangan video ini secara khusus bagi warga jemaat AKBP Pondok Cabe yang pada hari ini tidak bisa datang beribadah di gereja dan yang beribadah di tempat kita masing-masing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana, Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian pembacaan firman Tuhan, Lukas 17 ayat 26 hingga ayat 37. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mempercakapkan tentang akhir zaman atau kesudahan dari segala yang ada di dunia ini dengan mengandalkan logika berpikir atau dengan mengandalkan cara berhitung matematis manusia atau dunia, tentu tidak akan pernah menemukan kesimpulan. Sebab orang boleh saja berteori kapan akhir zaman itu akan terjadi, atau orang bisa saja menyampaikan apa yang mereka yakini dan pahami dengan hitungan-hitungan matematis. Tapi tetap ingat firman Tuhan katakan, yang tentukan tetap adalah Allah itu sendiri. Karena Allah yang menentukan, tentu sudah seharusnya setiap ciptaan meyakini apa yang Allah rencanakan dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita dicipta mendiami bumi, ketika kita dicipta untuk bersama-sama dengan ciptaan yang lain, tentu semua dimaksudkan Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Sebab kita meyakini bahwa hakikat penciptaan sungguh amat baik. Ini adalah rencana dan hakikat penciptaan ketika Allah mencipta bumi ini dengan segala isinya. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tentu ketika kita berbicara tentang kesudahan zaman ini, ketika kita berbicara tentang akhir dari segala perjalanan di dunia ini,
Maka yang harus kita percakapkan adalah apa yang sudah kita persiapkan, bukan tentang kapan waktu itu akan terjadi. Karena ketika kita membicarakan kapan waktu itu terjadi, tentu perjalanan kehidupan kita akan habis kepada perdebatan kusir. Tetapi ketika kita berbicara tentang apa yang sudah dan apa yang sedang atau apa yang akan kita persiapkan, ini akan menolong kita untuk tetap meyakini bahwa kapanpun Allah nyatakan waktunya, kita siap. Kapanpun Allah wujudkan akhir dari kesudahan dunia ini, kita tetap layak di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tentu melalui kisah Nuh, melalui kisah Lot, dalam cerita atau tentang teks firman Tuhan ini, kita dihantar untuk memahami bahwa Allah sudah memberikan petunjuk, Allah sudah memberikan peringatan, Allah sudah menuntun kita untuk tetap berada dalam perencanaan. Tapi kerap kali daging jasmani kita yang lemah ini digoda, dirayu, dan kita tunduk kepada rayuan dan godaan yang datang dari roh dunia ini. Sehingga roh Allah yang berdiam dalam diri kita kerap kali kita tundukkan, lalu kalah terhadap godaan, rayuan, dan tantangan yang datang dari roh dunia ini. Maka firman Tuhan mau ingatkan kita, tidak ada lagi kesempatan menyesali ketika waktu Allah itu dinyatakan. Maka sebelum penyesalan terjadi, harusnya ada perubahan, harusnya ada tindakan nyata, berpaling, berbalik kepada rencana atau jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tentu ketika berbicara juga tentang kisah yang terjadi dalam kisah Lot, kita tahu betul bagaimana Abraham bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan Lot hidup taat kepada Allah. Dan ini tetap dihidupi oleh keluarga Lot. Meski pada akhirnya kita tahu kisah Lot, istrinya berubah menjadi tiang garam ketika hatinya lebih terpaut kepada apa yang ada di belakang. Harta, materi yang selama ini dikumpulkan mungkin kerap kali membuat hati kita lebih berfokus kepada apa yang kita cari di dunia ini. Padahal kehidupan kita sebagai orang percaya mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal yang sudah dijanjikan oleh Allah melalui penebusan anaknya Yesus Kristus. Sehingga ketika topik minggu kita pada hari Minggu ini berbicara tentang kuasa Allah nyata dalam ciptaannya, ya kepada kita sebagai manusia, ya kepada kita sebagai orang-orang percaya, Allah mau tunjukkan apa yang sudah Dia rencanakan, apa yang sudah Dia persiapkan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Persoalannya, kita kerap kali mengeraskan hati kita untuk tidak mau mendengar suara dan perintah Allah, lalu kita lebih tunduk, lebih taat kepada suara dunia ini. Itu yang terjadi dalam teks epistel kita dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Ketika Allah bertanya kepada Elia, "Apa yang kau lakukan?" Elia hidup dalam ancaman pada saat itu. Tapi Allah nyatakan kuasanya. Ancaman dunia ini bisa dikalahkan oleh kuasa Allah yang tidak tertandingi kuasa apapun yang ada di dunia ini. Sehingga firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita untuk menyadari bahwa roh Allah yang ada dalam diri kita jauh lebih kuat dari apapun yang ada dalam dunia ini. Sehingga ketika roh Allah ini kita pakai dengan sungguh-sungguh, lalu kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, maka ini yang akan menolong kita, hikmat Allah menolong kita untuk tetap memahami tujuan dan rencana yang telah ditetapkan oleh Allah. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita,
Kita tahu betul situasi pandemi ini belum berakhir di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Tapi harapan kita jangan sampai berakhir. Pengharapan dan keyakinan kita akan hari esok yang lebih baik, dia tetap harus hidup dalam keyakinan dan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu apapun yang Allah persiapkan, apapun yang Allah rancang, apapun yang Allah rencanakan, itu pasti membawa kita kepada sukacita dan damai sejahtera. Persoalannya, kita mau percaya atau tidak? Kalau kita percaya, kalau kita yakin Allah punya rencana-rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita, tugas kita sebenarnya hanya patuh, tunduk kepada apa yang sudah Allah persiapkan. Lalu kita lakukan apa yang menjadi bahagian kita. Tetap berharap kasih Tuhan, hikmat Allah akan senantiasa menolong kita untuk menapaki kehidupan meski sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi kita percaya, kita ditolong, kita dimampukan, kita dikuatkan. Lalu kuasa Allah dia nyata melalui kehadiran kita, melalui kehadiran sesama kita, melalui kehadiran persekutuan kita di tengah-tengah keluarga, juga di tengah-tengah lingkungan yang jauh lebih luas. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan ini juga mau ingatkan kita ketika hari penghakiman kelak, tidak semua yang tercipta bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada orang-orang yang akan ditinggalkan. Tentu kalau dikatakan ditinggalkan, dia tidak akan masuk ke dalam sukacita surgawi. Entah karena kehidupannya selama di dunia ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, atau alasan apapun, karena kita yakini Allah yang punya otoritas tentang siapa yang berkenan masuk ke dalam sukacita surgawi tersebut. Tapi ketika kita meyakini otoritas Allah itu hidup di dalam kasih-Nya, maka kepada kita selalu diberi kesempatan, kepada kita selalu diberi waktu untuk merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, karakter kita menjadi lebih taat dan tunduk lagi kepada kasih Tuhan tersebut. Bukan lagi waktunya untuk mengandalkan logika berpikir kita secara manusia yang memiliki keterbatasan. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita persiapkan menurut hitungan matematis kita secara manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kami, mengingatkan kami, meneguhkan iman kami untuk boleh tetap berharap akan kasih Tuhan, sehingga hikmat Allah menyertai kami, menolong kami untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, secara khusus warga jemaat HKBP Pondok Cabe di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini, secara khusus untuk pemulihan perekonomian. Kami yakin dan percaya Tuhan beri kami hikmat untuk boleh tetap bertahan, dan kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sesulit apapun pergumulan kehidupan kami percaya itu tidak melebihi batas kekuatan kami. Dan kami yakini janji Tuhan akan menolong, membawa kami kepada sukacita. Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dan yang saat ini sedang berduka. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan beri kesembuhan, sehingga pada waktu-waktu yang akan datang, setelah pandemik ini berakhir, kami boleh bersama-sama bersukacita, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.